Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sekarang saya ada di Wana Wisata Sumberboto. Mau lihat-lihat bagaimana perkembangan Wana Wisata. Karena lama sekali saya tidak mengunjungi tempat ini. Kata teman-teman sekarang tambah apik saja. Dan biasanya ramai kalau tidak bulan Ramadan. Karena bulan ini adalah awal dari bulan Ramadan di hari Minggu. Demikian teman-teman, saya akan masuk saja ke tempat Wana Wisata Sumberboto. Sumberboto. Wana wisata Sumberboto adalah tempat yang sangat asri. Hanya saja dikelola atau pengelolanya kurang begitu profesional. Dan ya, tiket masuknya lumayan mahal juga teman-teman. Jadi lumayan mahal. Atau karena weekend itu mahal. Tapi menurut teman-teman itu memang tiketnya terlalu mahal. Sebenarnya tempat ini amat menjanjikan untuk dikelola secara profesional. Karena asrinya, karena ya itu tadi alamnya masih perawan, begitu perawannya. Memang di sini juga ada pemandian dewasa dan pemandian anak-anak. Tapi itulah biasanya pengelola atau yang mengelola kurang pandai dan manajemennya kurang bagus. Biasanya tempat seperti ini kurang diminati. Sebenarnya kalau dikembangkan lagi luar biasa. Tempat ini amat luar biasa. Jadi Sumberboto atau wisata Sumberboto itu ditinggalkan pengunjung atau ditinggalkan peminat wisata karena yaitu tadi eh, monumen di sini ada monumen juga ya, monumen perjuangan pasukan Wanara. Itu Wanoro itu ketek atau kerah. Eh, jadi monumen di Sumberboto merupakan suatu tempat yang dijadikan sebagai tonggak sejarah perjuangan Clash ke-1 dan ke-2 bagi pasukan Wanoro khususnya dan warga kehutanan umumnya. Semula Sumberboto hanya merupakan tempat pemandian biasa. Setelah proklamasi kemerdekaan tanah air dan bangsa Indonesia dicanangkan, muncul satu organisasi angkatan muda kehutanan yang terdiri dari korps karyawan kehutanan untuk membuktikan diri pada Ibu Pertiwi sesuai batas-batas kemampuan pada saat itu. Jadi tempat ini sebenarnya yaitu tadi sudah sejak zaman sebelum merdeka itu sudah ada. Cuman ya itu tadi kadang kita tidak bisa berbuat banyak. Pada tanggal 24 Agustus 1947 berbentuk suatu komandan pasukan gerilya kehutanan dengan nama pasukan Wanara. Yang saya katakan tadi yaitu monyet atau ketek atau apa sajalah Wanara. Itu kalau di pewayangan itu ketek putih atau kerah putih. Jadi di sini memang sudah apa ya istilahnya sudah tidak terawat tapi masih bagus. Ya sayang seperti itu sayang karena ya itu terlalu mahal untuk memelihara tempat ini. Tapi sebenarnya sudah bisa untuk dipelihara. Di sini ada hewan-hewan melata itu dibiarkan. Tidak apa-apa. Maksudnya dibiarkan itu lepas saja. Kita bisa memegang atau ya sayang binatang. Ini. Tapi bukan ini saja, ada ular juga. Tapi ular-ular itu biasanya lepas. Nah, ini ada ular yang lagi nangkap ini tadi. Lagi nangkap ular di hutan itu. Nah, ini nah, cantik sekali. Warnanya kuning. Nah, coba. Nah, ini betul-betul ular, bukan ular mainan. Nah, apa lidahnya? Nah, lidahnya itu kelihatannya. Nah, ini. Nah, ini juga baru nangkap. Baru nangkap. Betul-betul ular ini, bukan ular-ular mainan. Nah, terlihat dari menjulurnya ini. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan tempat yang seperti ini itu ada sebenarnya banyak yang bisa saya ceritakan, tapi ya itu tadi tempat ini karena kurang terurus atau kurang diurus, jadi sepertinya ogah-ogahan yang merawat atau yang mengurus tempat ini. Karena di sini juga ada air. Ini adalah tempat air.
tempat air minum. Nah, ada airnya, memang sumber. Jadi sumber Boto itu betul-betul sumber. Jadi sumber dan Boto itu bata. Ada semua. Jadi fasilitas-fasilitas yang semestinya diperbaiki atau baik itu tidak dirawat dan kurang terawat. Nah, ini yang sumber itu. Yang sumber terus yang ini ditampung. Jadi ada cek damnya. Jadi yang ini yang asli sumber itu, yang dikatakan sumber Boto itu di sini. Nah, benih sekali. Kolamnya bersih, jernih sekali. Dan ini dikasih waring agar daun-daun, sampah-sampah tidak mengotori air sumber ini. Jadi luar biasa, luar biasa. Jadi ada tulisan setetes air sumber Boto adalah sumber kehidupan. Ya sayang, tempat seperti ini terbengkalai dan ditinggalkan pengunjung. Karena kan yaitu tadi tiket terlalu mahal dan tidak dirawat dan tidak terawat. Permainan anak, perosotan juga ada, ayun-ayunan juga ada. Terus, wah banyak sekali tempat ini. Ya karena itu tadi tidak dirawat saja. Yang di sana bagian sana tadi adalah ada yang pemandian untuk dewasa dan anak-anak. Masih banyak yang akan saya ceritakan. Saya akan berpindah tempat dulu. Di tempat ini asri banget. Di pohon-pohon atau lingkungan atau cuaca sangat mendukung sekali untuk kita bersantai ria. Sumber Boto, Jombang. Dan inilah tempat yang amat luar biasanya. Jadi yang saya ceritakan itu bukan khayalan saya atau imajinasi saya, tetapi betul-betul ada dan tempat ini sebenarnya sangat menjanjikan untuk kita mengambil gambar atau berfoto ria karena kiri kanan adalah masih hutan belantara. Di sini kelihatannya memang pernah ramai karena di tempat-tempat itu kelihatan ada lapak-lapak dulu. Dan sungai tidak begitu dalam dan dangkal saja. Nah, ini sungainya, sungai di Sumber Boto. Dan di sekitar sungai adalah pohon-pohon yang kecil-kecil. Kalau pohon-pohon yang besar atau yang agak besar memang agak menjauh atau agak jauh. Nah, yang pohon yang sebelah sini, ini ya tidak kelihatan ada yang besar atau amat besar. Jadi saya mau lihat yang sana, agak ke dalam sana. Karena saya lihat tadi ada yang pohon yang besar-besar sekali. Ayo ikuti saya. Di sini air melimpah. Jadi teman-teman kalau mau wudhu ada musolahnya dan wudhu atau kita mau wudhu ini airnya terus mengalir, tidak ditutup atau sengaja tidak ditutup karena kalau ditutup pecah ini. Jadi ini dari bambu, jadi sengaja tidak ditutup itu memang biar tidak pecah. Kalau ditutup pasti pecah karena yaitu tadi airnya begitu kuatnya. Itulah teman-teman. Kalau kita kesulitan air, di sini air banyak sekali. Jadi tidak usah khawatir. Airnya bagus, bisa diminum, langsung diminum. Nah, ada 3 keran atau 3 pancuran. Nah, benih bersih. Ya, air pegunungan asli. Rasanya ada manisnya. Jadi seperti itu. Ayo teman-teman di tempat lain lagi. Ini tempat lain atau yang saya katakan tadi ada yang pohon besar-besarnya. Ini pohon besar sekali dan tinggi sekali. Sengaja pohon ini tidak ditebang karena untuk satu untuk penghijauan dan 2 untuk kepentingan
air, untuk merawat air. Nah, ini teman-teman yang saya katakan tadi, pohon tinggi sekali dan tidak besar sekali, tidak sekitar 1 meter medelnya. Namanya juga hutan, jadi tidak bersih itu wajar saja. Tapi menurut ukuran hutan seperti ini adalah bersih, tempat ini bersih. Jadi kita bisa melihat kebersihan hutan bagaimana gitu. Jadi pohon-pohon atau sulur-sulurnya tuh lumayan besar. Ini adalah sulur pohon. Karena tidak terawat atau kurang dirawat. Jadi tempat ini seperti menakutkan. Sebenarnya ya juga tidak menakutkan betul. Tapi ya itu tadi, kalau tidak biasa ke sini takut. Dan sumber atau air sumber itu dimanfaatkan betul. Dilihat dari pipa-pipa ini. Paralon itu ada dari atas, ada sumber lagi. Jadi bukan satu saja sumber yang ada di sini. Namanya juga sumber Boto. Jadi penuh dengan sumber-sumber. Nah, ini yang saya katakan adalah sulur. Ini pohon apa saya tidak tahu. Cuman ini adalah sulur atau akar. Jadi ini bukan pohon, dari akar. Jadi segini besarnya. Karena di hutan. Jadi semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti ular. Bentuknya seperti ular. Bukan penjelmaan ular, tapi seperti ular. Pohon lain ada yang lebih misteri lagi. Kita memang di Wana Wisata Sumber Boto, jadi saya cerita pohon-pohon saja. Mengenal atau melihat Sumber Boto adalah sama dengan melihat alam, dan melihat Sumber Boto adalah seperti melihat pohon-pohon. Jadi Sumber Boto itu identik dengan alam. Namanya juga Wana Wisata. Jadi teman-teman jangan apa istilahnya, loh kok wit-wit tok. Ya memang ya itu tadi saya katakan, Sumber Boto adalah tempat wana wisata. Jadi ya hutan, kita bicara hutan, dan apa yang ada di hutan adalah pohon-pohon. Kalau hutan tidak ada pohonnya, itu justru kita yang patut bertanya-tanya. Ini dulu ada jalan teman-teman, karena lama rusak, tidak dirawat lagi, jadi semuanya terbengkalai. Tidak tahu siapa yang ngurus, siapa yang bertanggung jawab. Karena tempat seperti ini sesungguhnya kalau dirawat dengan baik atau berpromosi dengan baik, pasti ramai. Karena ditinggalkan pengunjung itu disebabkan tidak pernah berpromosi dan tiket terlalu mahal. Akhirnya pengunjung atau penonton yang mau datang itu ogah-ogahan. Di sini saya tadi bertanya pada penjaga tiket, itu kalau di hari Minggu justru tidak ramai, tapi kalau tidak di hari Minggu justru ramai. Nah, kita tidak tahu kenapa kok ramai justru tidak di hari Minggu, karena mestinya kalau hari Minggu itu ramai, tapi tempat ini di hari Minggu sepi. Kalau kata teman tadi, ada yang bilang ramainya itu di atas jam 11.
kemungkinannya melihat dari keasriannya. Nah, ini pohon yang misterius sekali karena terbelah-belah. Ini teman-teman, kalau air ini adalah kepentingan masyarakat. Nah, di sini ada pipa air. Nah, ini yang saya katakan tadi. Pohon ini sudah ratusan tahun, tentu sudah ratusan tahun karena dilihat dari belah-belahan ini, belah-belahan kayu. Agak misteri juga di dalamnya, seperti rumah pohon. Jadi banyak cabangnya atau banyak belah-belahannya. Nah, ini luar biasa teman-teman. Jadi kalau mau ambil gambar atau ambil foto di sini, luar biasanya seperti ada di gua. Persis ada di gua. Nah, ini adalah kayu sangat besar dan sangat besar sekali. Sampai pecah. Kalau soal tinggi sih tidak begitu tinggi. Tapi dari lihat itu tadi, pecahan kayu ini sudah berumur ratusan tahun. Ada lagi teman-teman, tapi untuk saat ini kita mencari tempat yang lebih seru lagi yang bisa saya ceritakan. Teman-teman kelihatan ada yang seru. Saya tadi lihat ada cewek sendirian yang bawa ular joget-joget. Mari kita dekati. Nah, ini nanti kalau sudah selesai saja kita tanya ya. Nah, itu lagi acting. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak. Ini sendirian saja? Enggak, tadi ada teman sih. Oh iya. Temennya lagi jalan-jalan. Oh iya. Tadi bawa ular, mana ularnya? Ular. Ya. Kalau ular dibawa temen tadi. Oh iya, ya ada yang ada ya, yang ada aja. Yang ini. Ini enggak gigit? Enggak. Oh enggak. Oh iya. Iya. Saya pegang ya. Iya. Ini tadi yang dibawa joget-joget ini. Ya. Sama dari mana GPS itu? Jombang Pecinta Satwa. Oh iya ya. Ini biasanya get di sini. Oh gitu. Terus ini ular ini makannya berapa hari sekali? Kalau untuk ularnya 1 minggu sekali tak kasih makan. Ayam bisa mencit juga. Mencit itu apa? Tikus putih. Oh ya. Jadi makannya ini teman-teman 1 minggu sekali. Jadi ya itu tadi dikatakan 1 minggu. Jadi nggak seperti kita rakus kita itu sehari masih sehari bisa 3 kali atau 4 kali, bisa 10 kali juga. Tapi kalau ular sering berpuasa. Terus tanda-tanda yang saya maksud tanda-tanda yang tidak berbisa atau yang tidak menggigit gimana? Kalau semua ular ya, semua satwa sih rata-rata menggigit karena naluri buasnya tetap ada. Iya. Tapi kalau sering dihandle nanti ya terbiasa sama manusia, nggak apa-apa sih. Oh gitu. Kalau untuk yang berbisa apa enggak, biasanya kalau yang berbisa itu kepalanya lebih lebar dan tumpul. Oh gitu. Itu ada apa itu? Hewan apa itu? Iguana Pak. Oh iguana. Teman-teman ada iguana juga. Nah besar. Kalau ini makanannya apa? Ini makanannya sayur. Oh sayur. Ya, oh. Dia paling suka berjemur teman-teman. Oh ya. Ini teman-teman ada. Ini bukan yang ini iguananya. Ini Nah nanti. Suka berjemur. Nah iguana itu suka berjemur, makanannya sayur. Jadi teman-teman kalau makan sayur atau suka makan sayur seperti iguana, ya, vegetarian teman-teman. Nah ini ada pawang ular juga. Ini lagi yang bawa ular. Ini umur berapa Mas? Umur berapa? 1 tahun lebih. Oh 1 tahun lebih. Terus ini peranakan atau gimana? Kalau itu hasil ya peranakan. Ya. Jadi teman-teman kalau mau beli ular itu karena ada peranakan berarti ada apa? Peternaknya. Ya, ada peternaknya. Jadi bisa hubungi ini
Mbak Rika atau GPS ya, GPS. Nanti kalau kurang jelas tanya sama saya. Jadi, nah ini GPS Jombang. Jadi Jombang pecinta satwa. Itulah teman-teman, belum selesai cerita saya. Kemungkinannya, uh. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Santai. Jadi gini, ular itu kalau yang berbisa katanya gimana Mbak tadi? Kepalanya lebih tumpul. Kepalanya lebih tumpul. Tapi lebih baik kalau belum tahu jenisnya nggak usah dipegang ya teman-teman. Nah, Nanti ya itu tadi. Terus mungkin ciri-ciri lain yang berbisa, ciri-ciri lain mungkin warnanya lebih cerah. kalau yang Seperti weleng itu kan warnanya hitam, putih itu kan lebih cerah. ya itu teman-teman. Jadi kita itu belajar sedikit ya memang ular itu apa istilahnya? Sama-sama belajar. Gitu teman-teman. Ular itu makanannya nggak seperti kita atau makannya tidak seperti kita teman-teman. Jadi 1 minggu sekali. 1 minggu sekali minim. Kalau ingin cepat besar ya lebih dipus lagi juga bisa. Oh gitu teman-teman. Ya. Jadi makannya kalau kita ingin cepat tua makan yang banyak. Seperti ular itu juga gitu. Tapi kemungkinan enggak itu apa sakit perut atau gimana? Kalau terlalu dipus, hampir tiap hari ya janganlah. Jadi kalau mau melihara hewan atau apa satwa, utamanya ular, itu tidak begitu menguras kantong. Ya, jadi benar. Makanannya cuma 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Nah, teman-teman, ya ini. Bisa ayam hidup, ayam mati yang baru mati itu nggak sampai biru-biru itu. Oh iya. Tapi nanti ada treatmentnya sendiri. Oh iya. Supaya nggak ada beracun atau Iya. Nah, itu teman-teman sedikit sekali maksudnya ilmu yang kita dapatkan dari ular. Tapi ini ibunya ular. Teman-teman ya. Jangan punya pikiran kalau ular itu galak atau nggak bisa jadi teman ya. Tetap semua hewan sebenarnya bisa jadi teman. Kalau yang iguana kan juga ada yang galak semua. Cuma kalau terlalu sering dihandle nanti juga nggak bakal galak. Itulah teman-teman dari ini sang pengelola. Aja. Nah, iya. Tapi ya itu tadi lihat dari jenisnya ular atau ini mau naik pohon. Langsung dipegang kalau ketemu ular. Nah, dan jangan dibunuh. Jangan. Tanya saja sama pawangnya cara merawat dan cara memegangnya atau langsung hubungi saja GPS. Jadi kalau kita ada ular besar, hubungi saja GPS biar datang biar diambil. Ya. Ini teman-teman, nanti saya cerita lagi. Saya duduk dulu, sambil lihat ular. Jadi intinya teman-teman, kalau kita mau pelihara ular itu ada pabriknya atau ada yang peternaknya. Breeder. Jadi teman-teman kalau mau istilahnya mau pelihara ular yang jinak bagaimana? Beli saja di peternaknya. Jadi ular-ular cantik. Nah ini saya suka ular tapi saya tidak memelihara ular karena itu tadi takut. Di tempat saya itu banyak ular. Tapi ya itu tadi sama dibunuh. Karena mereka tidak tahu ular itu pasti menggigit dan kalau ular melata memang iya, tapi kalau ular yang jinak seperti ini tidak tahu dan belum tahu. Karena kita di sini sudah punya pemikiran pasti gigit, pasti beracun. Nah, sebenarnya tidak menggigit dan tidak beracun. Jadi proteksi diri sebelum tak pateni dhisik. Seperti itu. Tapi ya itu tadi teman-teman, agar kita paham dan mengerti tentang hewan-hewan lebih baik tanya pada ahlinya. Karena racun ular itu amat berbisa dan kalau yang jenis ini itu tidak berbisa. Cuma kalau gigit sobek gitu aja. Oh, sobek saja. Ya. Jadi seperti kena paku atau kena apa gitu ya, cuma sobek. Digigit ular nggak usah ditarik ya teman-teman, nanti lukanya lebih parah. Ya itu termasuk tip ya. Jadi kalau digigit ular jangan ditarik, biarkan menggigit saja. Kalau mau cerita ini apa? Nah ini mungkin ada yang luar biasa iguana. Cara megangnya gimana?
Kalau saya sendiri, biasanya setiap owner punya cara sendiri. Kalau saya seperti ini. Oh ya teman-teman, jadi cara megang iguana itu dari bawah ya. Iya, dari bawah. Dari bawah. Iya, Jadi seperti ini. Jadi saya sendiri tidak pernah pegang iguana. Jadi takut juga nanti digigit. Tapi gigit ya. Enggak sih, kalau yang ini enggak. Oh. Soalnya kan peliharaan dari kecil. Oh iya ya, teman-teman kalau sudah jinak nggak gigit, Iya. tapi kalau masih agak liar atau liar itu Iya. gigit. Jadi Dia teman, suka berjemur teman-teman. Berhenti nah, panasan ya. ini. Tapi jangan dipanasi pakai kompor ya, mateng nanti ya ini teman-teman. Sayang, lihat alam bebas, suka sekali. Mantapnya. Batuk-batuk, batuk juga. Jadi kalau teman-teman relawan atau yang suka dengan hewan peliharaan atau apa saja, bisa hubungi dengan GPS. GPS itu yaitu tadi Jombang Pecinta Satwa. Jadi satwa-satwa yang langka atau ya yang kelihatan buas atau yang mungkin tidak ada di tempat kita, itu GPS ada, termasuk seperti ini. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau memang cinta sama hewan peliharaan atau apa Mbak namanya. Kalau pecinta hewan itu pet, apa? Pet, ya, Pet. Ya itu tadi, hubungi saja GPS Jombang. Nanti bisa tak bantu cari channelnya. Nah, ya itu teman-teman. Jadi untuk jual beli. Ini kan ada yang legal dan ilegal. Kalau yang ini legal teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau berurusan dengan polisi atau berurusan dengan apa yang melindungi satwa itu. Ini legal dan boleh dan bisa untuk jual. Teman-teman, ini saya ngomong dari GPS. Jadi bukan ahlinya, saya cuma menceritakan dan apa yang saya tahu dari pengalaman GPS. Ular itu kalau berbisa biasanya pelan-pelan saja. Jadi jalannya itu pelan-pelan saja. Jadi kalau ada ular yang jalannya pelan-pelan itu hati-hati. Itu berbisa dan sangat. Nah, tapi kalau ini teman-teman, ular ini bukan laju ya atau cepat. Enggak. Cuman yaitu tadi kalau ada loket itu hati-hati itu. Tapi ya itu tadi pesan saya jangan dibunuh. Karena ular itu identik dengan alam. Karena sekarang banyak istilahnya tikus. Itu karena ular-ular di sawah itu tidak ada yang makan atau tidak ada yang memangsa. Nah, ini teman-temannya habis dimakan atau dibunuh oleh manusia. Jadi teman-teman kalau melihat itu pelan-pelan, jalannya pelan-pelan. Bukan ini nggak pelan-pelan, ini laju, ini lari. Saya lari teman-teman. Lari. Jadi ini tidak berbisa. Kalau pelan-pelan nanti ini berarti berbisa. Ini sudah dijinakkan ini. Itu saja teman-teman. Nanti saya ceritakan lagi. Yaitu tadi dari kalau ada perlu sama hewan atau satwa. Jadi bukan ular saja ya. Jadi satwa. Jadi hubungi. Hubungi saja GPS Jombang gitu. Pasti oke. Nah. Dari sumber foto saya iseng-iseng ke rumah teman. Seorang teman bercerita katanya ularnya banyak. Saya nggak percaya juga namanya ular. Ular itu kan hewan yang tidak mudah peliharaannya atau memelihara ular. Katanya bukan ular saja, ada banyak hewan dan nyamuk juga katanya. Dan mari kita lihat saja biar tidak penasaran. Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman. Oh ternyata betul, ternyata rumahnya banyak ularnya. Kalau umumnya, Assalamualaikum Mbak. Kalau ternyata ini yang punya, ini yang ternyata rumahnya betul. Kalau umumnya lemari atau almari itu isinya pakaian. Ini teman-teman ya jangan kaget. Saya tadi bercerita katanya banyak ular atau banyak hewan melata atau satwa. Nah, ternyata betul ini ada ular. Almari bisa dibuka Mbak.
Ternyata betul, ini ular. Ular betul, bukan ular-ularan. Nah, hidup. Nah, itu kelihatan lidahnya menjulur. Sebentar saja. Nah, ini almari yang isinya ular. Itu baru satu. Nah, ini yang ada lagi. Ini kalau tidak tidur, nggak usah dibangunin. Kalau tidak tidur itu 12 meter lebih. Dan beratnya kira-kira lebih dari 50 kilo. Ini yang tidur. Nah, sekarang yang lagi ada lagi. Nah, jadi Untuk pengamanan. ya, jadi itu hati-hati agar tidak digigit. Karena lagi birahi. Nah, itu awas ada mangsa. Nah, itu lagi kawin. Jadi teman-teman bisa mengawinkan ular itu luar biasa. Karena kemampuan yang luar biasa. Jadi tidak sembarang orang. Kalau tidak penghobi betul tidak bisa mengawinkan ular karena itu tadi saya di alam saja belum pernah lihat ular kawin apalagi yang di rumah. Mari teman-teman coba yang di dalam ada Mbak? Iya. Mari kita lihat yang di dalam. Ada kecil-kecil di dalam. Lagi ada teman-teman juga. Iya. Masuk. Nah, rame, rumahnya rame ya. Tapi hewan-hewan. Nah. Lagi ada teman-teman kumpul. Nah, ini hewan apa, Mbak? Ini iguana. Nah, ini ada iguana. Lampunya nggak? Oh ya, putus. Nah, ini ada iguana sedang makan. Saya tidak minta. Nah, ini ada iguana sedang makan. Nanti takut lepas, ditutup saja. Nah, terus ini ada lagi di almari yang bawah ada lagi ular. Jangan keras-keras lagi tidur ularnya. Nah, sama tidur siang. Nah, ini ada lagi. Nah, albino teman-teman. Nah, di bawah juga ada lagi yang di bawah. Ini dua ekor kemungkinan kawin. Ini tiger sama pelatih. Nah, iya. Jadi teman-teman kalau mau lihat ular atau pelihara ular itu bisa di sini. Nah, ini boe ular. Bibitnya katanya. Nah, ini belum selesai cerita saya. Ini tadi saya jeda sebentar yang ngomong karena ada itu bibitnya ular. Nah, ini apa Mbak? Keko itu apa? Keko, namanya Keko. Oh, namanya Keko. Saya tidak paham dengan hewan. Jadi ya bertanya terus. Seputar reptil berkaki dia. Nah, seputar reptil tapi berkaki. Nah, seperti mainan. Padahal ini hidup, tapi seperti mainan. Nah, ini juga hidup. Nah, ini juga hidup. Nah, tapi seperti mainan. Mainan yang itu loh, plastik apa karet. Dari karet itu. Nah, kalau diem gini dikira mainan. Padahal hidup dan berjalan. Tidak ada mesinnya, teman-teman. Jadi ya biar nggak kecepit. Nah, oke. Terus yang di bawah lagi ada. Itu lagi dijemur. Oh, lagi dijemur, teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Nah, ini yang di gang. Ya, ada lagi yang di gang. Nah, coba. Oh iya, kayaknya gambar doang. Nah, itu yang dijemur juga. Nah, ini ada sih kura-kura. Nah, simpangan. Nah, itu untuk makanan. Iya, itu untuk makannya ular baby. Lagi kosong.
Nah, jadi itulah GPS dari Jombang. Untuk apa apresiasi atau penghargaan itu banyak sekali, teman-teman. Lomba mewarnai. Jadi apresiasi dari itu uh, dari satwa. Jadi teman-teman kalau mau lihat satwa di sini tempatnya GPS gitu. Nah ini satukan apa itu? Satukan perbedaan kita. Nah, Di Jiwanda ada sampai Kudra. nah itu motivasinya. Nah itu coba digambar yang GPS yang ada di sini. Nah itu. Komunitas baru di Mojowarno ya, GPS baru ya. sekitar 3 tahun lah. Nah itu teman-teman dari Sumber Boto, oleh-oleh dari Sumber Boto tadi ternyata betul. Saya kira apa cuma isapan jempol saja. Namanya juga apa? Ular. Ular itu kan hidupnya luar biasa di alam saja, makanannya juga begitu luar biasa. Ternyata ada yang memelihara ular yang banyak sekali dan besar-besar sekali. Sekian teman-teman, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.